Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan pendidikan yang alhamdulillah pada hari ini berkenan hadir. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita alhamdulillah pada hari ini dapat berkumpul melaksanakan kegiatan aktivitas pada sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan kelancaran aktivitas kita. Salawat dan salam marilah sama-sama limpah curahkan kepada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mensosialisasikan terkait apa yang harus saya lakukan sebagai peserta diklat calon kepala sekolah tahun pelajaran 2021 ini kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sudah saya lakukan di dalam diklat, yang pertama adalah namanya on the job training, OJT 1. OJT 1 dilaksanakan selama 1 minggu di sekolah. Kemudian yang kedua kami melaksanakan IST, in service training, dilaksanakan di P4TK bisnis pariwisata yang ada di daerah Parung Sawangan. Itu selama 1 minggu. Dan hari ini selama kira-kira 6 minggu kami akan melaksanakan yang namanya on the job training kedua, di mana di dalam on the job training kedua ini saya sebagai peserta diklat harus menyelesaikan 3 hal yang besar. Yang pertama adalah RPK, rencana pengembangan kepemimpinan. Ini berorientasi bagaimana kita sebagai calon kepala sekolah mampu membuat proyek yang membuat solusi besar terhadap proses pembelajaran yang kondusif, menyenangkan bagi peserta didik, atau disebutnya adalah student well-being. Ini adalah masalah yang mendasar karena sesungguhnya apa yang kita lakukan sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, sebagai tenaga kependidikan, kita lakukan semua dalam rangka menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Oleh karenanya RPK ditujukan untuk membuat sebuah proyek ya, yang bagaimana merubah kegiatan pembelajaran ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan alhamdulillah saya rencananya adalah membuat proyek ini dengan judul pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik yang berbasis audiovisual. Dan RPK ini nanti insya Allah ada 2 siklus yang harus kita lakukan. Siklus pertama kami akan melakukan proses komunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul pada saat Bapak Kepala Sekolah Pak Jolping melakukan supervisi kemarin, dan saya sudah melakukan proses komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, tahapan saya untuk mendapatkan benang merah terhadap RPK yang saya buat. Yang kedua adalah kami melakukan komunikasi dengan teman-teman tenaga pendidik dan pendidikan. Dan yang ketiga, barangkali saya juga minta bantuan kepada teman-teman guru penggerak, juga memohon untuk memberikan masukan terhadap apa yang akan saya lakukan pada saat RPK. Dan alhamdulillah semuanya menyarankan untuk membuat RPK berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran. Jadi insya Allah RPK saya akan buat adalah tentang media pembelajaran. Jadi media pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik atau student well-being berbasis audiovisual. Itu siklus 1. Siklus keduanya nanti akan saya lihat perkembangannya ketika teman-teman sudah membuat media pembelajaran dengan audiovisual. Apakah nanti di dalam proses pelaksanaannya di kelas saya akan melakukan observasi, apakah sudah mengalami peningkatan tidak, rasa senang belajarnya, kemudian komitmen belajarnya, kemudian yang terakhir adalah hasil belajarnya sudah baik atau tidak. Kalau kurang baik, maka kami akan menggunakan atau melakukan siklus kedua, yaitu dengan cara pendampingan. Jadi beberapa teman-teman guru atau tenaga pendidik yang belum
sampai kepada nilai yang diharapkan, maka kami akan melakukan siklus kedua, yaitu dengan cara pendampingan. Setelah pendampingan siklus kedua ini selesai, maka diharapkan proses pembelajaran di sekolah kita di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Dan insya Allah ketika Anda senang, ketika siswa senang, siswa akan partisipasi aktif di dalam belajar sangat tinggi, kemudian hasil belajarnya pun akan meningkat insya Allah. Jadi ini adalah RPK yang akan saya buat. Yang kedua, tugas saya sebagai peserta diklat adalah membuat kajian manajerial. Bapak Ibu perlu tahu, kajian manajerial itu adalah bagaimana seorang kepala sekolah melakukan pemetaan terhadap pemenuhan 8 standar nasional pendidikan, 8 SNP, dari mulai standar isi, standar proses, SKL, sampai dengan standar pembiayaan. Semua akan kita kaji. Di mana titik kelemahannya? Semuanya berbasis data. Data yang kita buat adalah menggunakan rapor mutu sekolah. Jadi rapor mutu sekolah saya kaji, saya petakan di mana kekurangannya, di mana kelebihannya. Kemudian kami akan memberikan solusi untuk pengembangan sekolah ini. Nah, kami membuat kajian manajerial, 2 kajian manajerial. Pertama adalah di sekolah kita sendiri di SMA 7, dan yang kedua adalah saya membuat di sekolah magang, yaitu di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan di sana, dengan kepala sekolah yaitu Bu Aan. Alhamdulillah Bu Aan sudah welcome, memberikan sinyal baik kepada kami untuk melaksanakan pembuatan KM di sekolah magang. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya harus membuat PK, peningkatan kompetensi calon kepala sekolah. Apa itu PK? PK itu adalah kita sebagai kepala sekolah mempunyai ada yang namanya kompetensi. Ada kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, kompetensi sosial, ya, kompetensi kepribadian, sosial, kemudian entrepreneur dan seterusnya. Itu semua akan kita lihat AKPK kita mana yang paling terendah. Ternyata kami pada saat OJT 1, nilai yang terendah saya adalah dapat 85 adanya di supervisi. Oleh karenanya kami membuat PK nanti di sekolah magang adalah di Buahan, yaitu membuat tentang supervisi. Bagaimana kajian supervisi yang dilakukan di SMA 3 sehingga bisa memberikan inspirasi bagi saya untuk memberikan supervisi yang baik, supervisi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh regulasi atau oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi nanti pengembangan atau peningkatan kompetensi itu didapatnya adalah dari sekolah magang. Oleh karenanya, sekolah magang itu diharapkan adalah sekolah yang, mohon maaf, sebenarnya nggak ada level tertinggi sebenarnya, tapi diharapkan ada yang lebih baik. Ya, jadi sekolah magang itu sekolah yang lebih baik dari kita. Saya tadinya mau di SMA 12, di SMA 2, tapi karena di SMA 2 ada Bulina, di sana istrinya Pak Tardi, Wakasek, sarana prasarana, sehingga saya harus nggak apa-apa undur diri, kita parkir ya. Akhirnya saya mendapatkan di SMA 3. SMA 3 jauh, menurut pandangan kasapata kita jauh lebih baik dari SMA 7. Walaupun saya sih sebagai pribadi warga SMA 7 sebenarnya tidak sependapat juga sih. Sebenarnya sama aja, cuma pandangan masyarakat seperti itu. Jadi saya memilih SMA 3 yang selama ini pandangan masyarakat SMA 3 levelnya serapannya jauh lebih bagus dari SMA 7. Mudah-mudahan nanti kajian PK saya di SMA Negeri 3 mendapatkan inspirasi, masukan, gagasan, inisiatif yang sangat produktif baik untuk saya sebagai calon kepala sekolah untuk memberikan kontribusi pemikiran yang baik sehingga saya akan dipenuhi kekurangan AKPK saya di SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Jadi Bapak Ibu, itu barangkali 3 tahapan yang harus saya buat selama 6 minggu ini ke depan. Mudah-mudahan minta doanya, minta dukungannya, minta supportnya Bapak Ibu ya. Semoga saya perwakilan dari SMA 7 ini mengikuti diklat selama hampir 2 bulan dapat dilaksanakan secara baik, secara lancar, dan akhirnya sukses. Mudah-mudahan saya berharap doa dari Bapak Ibu semua. Barangkali itu sosialisasi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan intinya adalah ketika sudah tersosialisasi kepada Bapak Ibu mendukung, Bapak Ibu memotivasi, Bapak Ibu memberikan masukan, gagasan sehingga saya bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa.
Harapan kami begitu. Ya Bapak Ibu ya, dukung saya, mudah-mudahan semuanya sukses. Ya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, dan mari kita akhiri sosialisasinya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk semangatnya, berdiri dulu untuk semangatnya. Harus diikuti oleh Leo juga. Ya. Baik. Sekarang agak beda. Kalau saya bilang selamat pagi, apa kabar? Ya. Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Semanjul, utama yes. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Minta semangatnya. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Semanjul, utama yes. Terima kasih luar biasa. Oke Bapak, sebentar. Nanti kan Bapak Ibu mohon maaf punten nih. Enggak. Ya, nggak mau duduk aja nih. Udah ini di luar skenario. Nanti